Pertengahan tahun 2016, Dewi tak sengaja bertemu seorang pria di pelataran masjid yang ada di daerah Stabat. Keduanya pun lantas berkenalan. Pria itu bernama Muhammad Yusuf. Kepada Dewi, Yusuf bercerita jika dirinya seorang pegawai negeri. Yusuf mengajar sebagai guru agama di SD Negeri 050661 Kabupaten Langkat. Dari perkenalan itu, ternyata di antara keduanya tumbuh benih-benih cinta. Saat itu, Dewi langsung menaruh hati dan berharap pada Yusuf jika ia bakal dijadikan istri oleh Yusuf. Ternyata Yusuf pun merasakan hal yang sama dengan Dewi. Dan semenjak saat itu, Yusuf sering menemui Dewi. Bahkan Yusuf juga sering datang menjemput Dewi ke toko tempat ia bekerja. Sementara itu, di tengah hubungan Dewi dengan Yusuf, ternyata ada seorang pria bernama Ganda yang merupakan warga Bahorok yang juga menaruh hati dengan Dewi. Ganda bahkan sempat mengajak Dewi berpacaran. Namun Dewi yang saat itu sudah yakin dengan Yusuf menolak cinta Ganda. Meskipun begitu, baik Ganda dan Dewi masih menjalin hubungan pertemanan. Sementara itu, setelah merasa cocok, Yusuf lantas melamar Dewi. Keduanya menikah di tahun 2017. Dewi kala itu sempat memberi undangan pernikahannya kepada Ganda. Setelah membaca undangan pernikahan Dewi dengan Yusuf, tentunya Ganda merasa kecewa. Di awal pernikahan, pasangan Yusuf dan Dewi sangat bahagia. Namun 2 bulan usia pernikahan keduanya, mulailah mereka sering bertengkar. Dewi saat itu mengomel pada Yusuf lantaran diberi uang belanja hanya 200.000 untuk sebulan. Pastilah dengan uang itu tidaklah cukup. Sebab itulah Dewi minta tambahan uang belanja. Namun Yusuf tak mau menambahkannya. Bahkan Yusuf meminta Dewi agar hemat-hemat pakai uang. Bulan demi bulan berlalu, Yusuf tetap saja tidak memberi uang belanja yang layak pada Dewi. Bahkan Yusuf pernah memberi Dewi uang belanja 100.000 saja. Dengan kondisi keuangan yang begitu, rumah tangga keduanya mulai tak harmonis. Keduanya pun hampir setiap hari ribut. Bahkan Dewi sampai minta cerai, tapi Yusuf tak menggubris permintaan Dewi. Dewi yang tertekan lantas keluar rumah mencari ketenangan. Dewi bertemu dengan Ganda. Kepada Ganda, Dewi curhat tentang rumah tangganya. Tentunya hal itu menjadi kabar baik untuk Ganda, di mana Ganda masih menaruh harapan dengan Dewi. Lantaran merasa lebih nyaman dengan Ganda, Dewi pun sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Yusuf untuk bertemu Ganda. Bahkan saat di rumah, Dewi masih juga bertukar pesan dengan Ganda. Sementara itu, lantaran seringnya Dewi tidak di rumah dan juga Dewi yang sering sibuk dengan handphonenya, Yusuf pun mulai menaruh curiga. Hingga Yusuf memeriksa handphone milik Dewi. Disinilah Yusuf tahu perselingkuhan Dewi. Namun Dewi saat itu mengakui jika Ganda hanya temannya saja. Yusuf tentunya tak mau percaya begitu saja. Keduanya pun bertengkar hebat. Hingga Yusuf pun mengusir Dewi dari rumah. Sudah tak sanggup hidup dengan Yusuf. Begitulah curhatan Dewi pada Ganda. Mendengar itu, Ganda menawarkan Dewi agar Yusuf dibunuh saja, dan Dewi pun menyetujui ajakan Ganda. Maka di tanggal 4 September 2018 jam 14 siang di rumah famili Dewi yang beralamat di Jalan Bersama Lingkungan 5 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, rencana pertama pun dirancang. Saat itu Ganda mengatur rencana agar Yusuf diajak undangan ke Aceh di hari Rabu 12 September 2018. Dan rencana itu pun disetujui Dewi. Maka pulanglah Dewi ke rumah.
Setibanya di rumah, Dewi menangis-nangis memohon ampun pada Yusuf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Melihat keseriusan Dewi, Yusuf pun memberi maafnya. Yusuf tak sadar jika semuanya itu cuma tipu daya Dewi. Setelah berhasil meluluhkan hati Yusuf, Dewi lantas menyampaikan rencana ganda perihal undangan di Aceh, dan Yusuf pun masuk dalam jebakan Dewi. Lantas pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, tepatnya pada pukul 7 pagi sebelum Yusuf pergi kerja, Dewi pun menyampaikan pada Yusuf jika nanti malam mereka bakal pergi ke Aceh. Jadi Dewi menyuruh Yusuf agar ketemuan di Binjai Supermall. Sekalian di sana motor Yusuf diparkirkan. Sementara itu, sore harinya Dewi menelepon ganda untuk mengambil mobil rental Agya berwarna merah di Simalingkar. Nantinya, ganda bakal berpura-pura menjadi supir sewaan. Di malam harinya, selepas mengajar, Yusuf berboncengan dengan Dewi pergi ke Binjai Supermall. Di sana mereka janjian bertemu dengan ganda dan sekaligus memarkirkan motor Yusuf di sana. Singkat cerita, ganda pun datang. Ketiganya pun pergi melaju ke arah Aceh. Sepanjang jalan, ganda sibuk melihat kanan kiri mencari tempat eksekusi. Sementara itu, Yusuf tertidur di mobil. Lantaran sudah mau mendekati subuh, lokasi tak juga ketemu, maka rencana pun batal. Saat itu Dewi membangunkan Yusuf dan mengaku jika ia salah tanggal undangan. Yusuf tak menaruh curiga. Ketiganya pun putar balik pulang ke Stabat. Namun dengan alasan sayang sudah sewa mobil, saat perjalanan balik Dewi mengajak suaminya untuk jalan-jalan ke Batu Katak. Yusuf pun setuju. Hanya saja Yusuf menyuruh Dewi antarkan dirinya dulu ke sekolah, lantaran ia hari itu harus mengawasi murid-muridnya. Nanti selepas mengajar mereka baru pergi ke sana. Maka di tanggal 13 September 2018 di rumah ganda di desa Jonjong, Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Dewi dengan ganda mengatur rencana jika Yusuf bakal dieksekusi malam itu juga. Pagi itu, tanggal 30 September 2018 jam 10, Yusuf menunggu istrinya di depan sekolahnya. Yusuf sempat bertegur sapa dengan rekan kerjanya yang bernama Nurmala. Kepada Nurmala, Yusuf bercerita jika motornya ada di Binjai Supermall ia parkir. Ia saat itu sedang menunggu mobil rental jemputan, lantaran ia bakal pergi jalan-jalan dengan istrinya. Dan tak lama, mobil pun datang. Saat itulah untuk terakhir kalinya Nurmala ngobrol dengan Yusuf. Di perjalanan Yusuf tak menaruh curiga. Yusuf juga sempat tidur di mobil. Di tengah jalan ganda berpura-pura jika mobil mogok. Lantas ia pun turun untuk memeriksa. Melihat ganda turun, Dewi pun turun. Ganda lantas menyuruh Dewi pergi ke warung di pinggir jalan. Saat itu warung itu sudah tutup. Dewi lantas duduk di sana. Ganda kemudian membuka kap mobil depan. Sambil berpura-pura seakan-akan mobil mogok, ganda menunggu jalan sepi dan aman. Setelah pasti aman, ganda lantas menghampiri Yusuf yang sedang tidur. Saat itulah ganda menyerang Yusuf hingga Yusuf tak bernapas dan akhirnya meninggal. Setelah Yusuf meninggal, ganda memanggil Dewi, kemudian menyuruh Dewi duduk di depan. Mobil lantas melaju ke arah Tanah Karo. Setibanya di kawasan Dusun 1, Desa Sibolangit, ganda membuang jasad Yusuf ke dalam jurang dan kemudian mengantar Dewi pulang. Keduanya pun bertingkah seakan-akan tak terjadi apa-apa. Barulah hari Jumat 14 September 2018 pukul 7.30 pagi, seorang warga yang hendak pergi ke ladang menemukan jasad Yusuf dan kemudian melapor ke Polsek Pancur Batu.
Setelah visum dan pemeriksaan lainnya, diketahuilah jika jasad tersebut milik Yusuf yang merupakan warga Dusun 2 Ulu Brayun, Desa Aracendong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Keluarga lantas diberitahukan perihal penemuan jasad Yusuf. Kasus pembunuhan Yusuf lantas dilaporkan kakak Yusuf, Nurul Khofifah, ke Polrestabes Medan. Polisi bergerak cepat, orang-orang terdekat pun diperiksa, mulai dari Dewi sang istri dan rekan kerja Yusuf. Lantas didasarkan keterangan Nurmala jika Yusuf sempat bercerita motornya diparkir di Binjai Supermall, maka polisi memeriksa CCTV parkiran di sana. Terlihatlah di sana dari CCTV jika motor milik Yusuf diambil oleh Dewi dan seorang pria yang tak lain adalah Ganda. Dewi pun diperiksa intensif hingga akhirnya Dewi tak berkutik. Pengadilan untuk Yusuf pun disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Barulah di tanggal 31 Januari 2019, hakim menjatuhkan Kori Kumulia Dewi hukuman penjara 12 tahun. Sementara itu Ganda dinyatakan buron lebih dari setahun. Hingga di tanggal 23 Februari 2020 atau 14 bulan kemudian, Ganda ditembak mati di daerah perkebunan sawit di Kecamatan Bandar Saikijang, Pelalawan, Riau. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.